Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan bagaimana cara melaporkan SPT tahunan kita di Kortek. Maka pertama kita masuk ke Kortek terlebih dahulu, kemudian kita login terlebih dahulu. Setelah kita login, di sini pastikan dulu di sini itu atas nama Bapak Ibu, di kode integritasnya Bapak Ibu. Kemudian masuk ke SPT, langkah surat pemberitahuan SPT diklik. Setelah itu kita masuk ke buat konsep SPT Bapak Ibu. Langkah kedua kita pilih PPH orang pribadi, lanjut. Habis itu kita masuk SPT tahunan Bapak Ibu. Nah, ini yang terpenting, pilih periode Januari Desember 2025. Kemudian kita lanjut. Ini normal. Kalau Bapak Ibu pernah mengisi, ini akan tertulis pembetulan keberapa. Jika Bapak Ibu ada yang salah, silahkan klik normal, kemudian buat konsep SPT. Nah, sudah ada konsepnya Bapak Ibu. Terus setelah itu kita tinggal melihat ini ada tanda pensil, kita klik. Di sini ada kolom header, pastikan ini benar 2025, kemudian status normal ini 1 sampai 12. Kemudian silakan pilih ini jika Bapak Ibu kegiatan usaha pekerjaan. Jika Bapak Ibu PNS TNI Polri, silakan bisa memilih pekerjaan. Kemudian setelah itu posting SPT. Oke, sudah komplit posting SPT-nya. Kemudian bagian kedua, identitas wajib pajak. Ini sudah ada identitasnya, silakan dicek. Sekarang kita ke bagian B. Di bagian B ini ikhtisar penghasilan itu. Nah, bagaimana cara mengisi ikhtisar penghasilan itu dari bagian B sampai bagian J? Itu caranya Bapak Ibu. Fokus kita yang pertama bagian B1A. B1A ini dijawab dengan ya. Kemudian pindah ke bagian C5. Penghasilan tidak kena pajak. PTKP ini sesuaikan dengan jumlah tanggungan. Kalau punya saya kawin punya 3 tanggungan, 3. Kemudian setelah ke bagian C5, pindah ke bagian D10. D10 itu dijawab dengan ya. Kemudian di opsi keempat bagian D sampai bagian J itu atau pertanyaan lainnya dijawab dengan tidak. Jadi semuanya dijawab dengan tidak. Hanya yang tadi bagian B1A, kemudian C5 dan D10A yang dijawab dengan ya, sedangkan yang lain tidak. Kita klik tidak, kemudian ini tidak, kemudian pindah ini tidak, ini terus ini tidak Bapak Ibu, ini tidak, kemudian ini tidak, lanjut ini tidak. Oke, baik. Setelah itu Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan di bagian induk. Kita pindah, setelah bagian induk kita pindah ke L1. Dimulai dengan kas Bapak Ibu. Kas ini di sini otomatis terisi, ini tahun 2024 Bapak Ibu ya, tahun 2024. Nah, jadi Bapak Ibu ini updateannya bisa diupdate per 31 Desember 2025. Bapak Ibu bisa menambah jika perlu ditambah, atau Bapak Ibu mau dihapus silahkan dihapus dengan klik tombol hapus, bisa di sini atau di sini. Kalau saya edit saja, biar saya tidak usah menulis lagi uang tunai. Nomor akun bisa strip atas nama sendiri, bisa dikasih nama Bapak Ibu, bisa nama bank karena ada tunai, lokasi harta Indonesia.
Kemudian tahun perolehan ini pastikan 2025. Kemudian saldonya berapa? Saldonya silahkan Bapak Ibu input sendiri berapa yang Bapak Ibu punya uang tunai. Silakan untuk keterangan tidak usah diisi ya Bapak Ibu, tidak usah diisi, tidak apa-apa, dan disimpan. Maka otomatis ini sudah menjadi tahun 2025. Setelah itu misal Bapak Ibu punya dana di bank, bisa juga ditambah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ditambah ini tabungan bank, bisa nomor akunnya bisa dikosongin, tidak apa-apa, atas nama Bapak Ibu, karena bank ini atas nama Bapak Ibu. Silakan. Kemudian nama bank apa, silakan diisi. Kemudian lokasi harta seperti biasa Indonesia. Kemudian tahun perolehan 2025. Kemudian saldonya berapa yang dimiliki di bank. Kemudian keterangan biarkan, tidak apa-apa. Kemudian klik simpan. Otomatis ada 2 harta kas. Kemudian piutang. Kemudian ada investasi, Bapak Ibu punya investasi, silakan. Kemudian harta bergerak, misalnya Bapak Ibu punya sepeda motor atau mobil, silahkan ya Bapak Ibu ya, diisi. Mau punya sepeda motor atau apa, silahkan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, di ini harta tidak bergerak termasuk tanah bangunan, bisa diisikan. Kemudian harta lainnya kita klik apakah harta lainnya itu. Nah, ini ada nasab yang ada mas batangan. Karena ini hubungannya dengan perhiasan ya, emas, perhiasan. Kemudian peralatan elektronik juga bisa dimasukkan Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu memiliki peralatan elektronik. Nah, berarti di ikhtisar harta sudah terkumpul jumlah pada akhir tahun pajak, utang pada akhir pajak sudah ikhtisar. Nah, yang bagian C, daftar anggota keluarga, ini otomatis muncul Bapak Ibu berdasarkan. Sekarang kita ke penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan, kita tinggal tanda tambah, kemudian kita klik nama identitas pemberi kerja kita, maka nanti akan langsung muncul dinas pendidikan Kabupaten Makassar sesuai dengan Bapak Ibu. Kemudian kita klik penghasilan bruto yang kita miliki, sesuaikan dengan jumlah yang sudah Bapak Ibu miliki. Penghasilan bruto kita tinggal inputkan penghasilan brutonya berapa yang kita miliki. Setelah kita input, kemudian pengurang penghasilan bruto, silakan Bapak Ibu tinggal ambil pengurang penghasilan bruto. Setelah kita isi semuanya, kita tutup, kita simpan Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita ke daftar bukti pemotongan PPh. Silakan Bapak Ibu inputkan NPWP pemungut pajak, maka otomatis akan terbaca. Kemudian nomor bukti pemotongan pajak, silakan. Kemudian tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, silakan. Ini 31 Desember 2025. Jenis pajak PPh pasal 21. Kemudian penghasilan bruto, silakan dicari di penghasilan bruto. Setelah diisi semuanya Bapak Ibu, PPh pasal 21, kemudian penghasilan brutonya dipasang, PPh-nya yang dipotong dipungut dipasang, maka setelah itu kita simpan. Jika Bapak Ibu sudah mengisi di bagian E daftar bukti pemotongan PPh, maka selanjutnya Bapak Ibu kembali lagi ke Ibu, pastikan di bagian E itu E11A ini PPh kurang atau lebih bayar ini 0 Bapak Ibu. Pastikan PPh di bagian E11A. E11A pastikan sudah 0. Kemudian setelah semuanya terisi, di checklist di sini dengan menyadari sepenuhnya di checklist, kemudian bayar dan lapor.
sini ada pemberitahuan. Baik, kalau sudah, silakan Bapak Ibu konfirmasi tanda tangan, silakan. Maka laporan sudah masuk Bapak Ibu, laporan sudah masuk Januari sampai Desember. Setelah itu SPT dilaporkan sudah selesai, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu klik tanda hijau di sini agar bisa terkirim ke email Bapak Ibu. SPT telah disampaikan, BPS telah kami kirimkan ke email Anda. Silakan langkah selanjutnya kita masuk ke email Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah terbaca bahwa saya sudah melaporkan SPT tahunan saya telah sukses Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.